Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsim di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan pada pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran kita yang pertama kali ini, fokus pembelajaran kita adalah bahasa Indonesia dan IPA. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oh ya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan update video dari channel ini. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Manusia dan lingkungan. Ayo mengamati. Amatilah ilustrasi kedua gambar di atas. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Peristiwa atau objek apakah yang nampak pada kedua gambar di atas? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bersepeda dan berkendara sepeda motor. 2. Menurut pendapatmu, aktivitas pada gambar manakah yang menyehatkan? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah bersepeda merupakan aktivitas yang menyehatkan. 3. Benarkah aktivitas manusia seperti bersepeda, berjalan, berlari, dan lain-lainnya sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah benar. Aktivitas manusia sangat dipengaruhi oleh kerja organ gerak. Salah satu kegiatan yang disukai Benny saat hari libur adalah bersepeda menyusuri jalan pedesaan. Udara di pedesaan masih segar karena masih banyak pohon dan masih sedikit polusi. Kegiatan Benny ini tentunya dapat bermanfaat bagi kesehatan. Dengan bersepeda rutin, semua organ gerak yang ada di tubuh dapat bekerja sebagaimana mestinya. Coba perhatikan, pernahkah badanmu terasa pegal dan kaku setelah duduk diam beberapa saat? Ya, karena pada saat duduk diam dalam waktu yang lama, organ-organ gerak pada tubuh tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah mengayuh sepedanya beberapa saat, tibalah Benny di sebuah kebun sayur. Benny senang sekali. Ladang sayur luas terbentang laksana permadani hijau. Tanah yang semula dicangkul, dipupuk, dan dibuat bedeng, kini telah tertutupi sayur mayur yang siap panen. Yang terlihat hanyalah warna hijau. Benny pun bergegas turun dari sepedanya dan menghampiri Pak Anto. Pak Anto adalah pemilik ladang sayuran. Pak Anto dibantu beberapa orang dalam mengerjakan ladangnya. Selamat pagi, Pak Anto. Sedang sibuk ya, Pak? Sapa Benny ramah. Selamat pagi, Benny. Iya, Benny. Bapak sedang memanen sawi dan selada, jawab Pak Anto. Bolehkah saya membantu, Pak? Pinta Benny. Oh, tentu saja boleh. Kebetulan sekali, ada satu karyawan Bapak yang sedang sakit. Jadi Bapak masih kekurangan orang untuk memanen semua sayur ini, jawab Pak Anto. Ayo membaca. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak, sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja. Bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh.
Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang, pinggul, dan lengan. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Selama bersepeda, jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Efek positif terhadap jantung ini tentunya juga akan membawa efek-efek positif lainnya seperti melancarkan peredaran darah dan oksigen. Dengan demikian, kita bisa terhindar dari munculnya gangguan-gangguan yang berkaitan dengan jantung dan peredaran darah dalam tubuh. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Oleh karena itu, bersepeda dapat menurunkan berat badan. Timbunan lemak-lemak dalam tubuh kita yang menyebabkan kegemukan akan terbakar dan lambat laun akan hilang. Tubuh kita pun akan kembali menjadi ideal. Oleh karena bisa membakar kalori dalam tubuh, maka bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Penyakit diabetes disebabkan karena tingginya kadar gula dalam darah. Kadar gula dalam darah biasa tinggi karena gula atau glukosa yang kita konsumsi setiap hari. Dalam tubuh kita berubah menjadi kalori dan tidak mampu kita ubah menjadi energi. Timbunan kalori tersebut akan memicu meningkatnya kadar gula dalam darah. Adapun penyakit diabetes sendiri bisa menjadi penyebab munculnya penyakit-penyakit lainnya seperti jantung, stroke, kulit, mata, ginjal, dan penyakit lainnya. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Ayo berlatih, baca dan pahami teks tentang bersepeda. Kemudian ceritakan kembali isi teks tersebut kepada teman sebelahmu sesuai dengan bahasa dan pemahamanmu sendiri tanpa melihat buku. Lakukan secara bergantian dengan temanmu. Pada saat temanmu bercerita, tuliskan ide pokok cerita temanmu tersebut. Nah, di sana terdapat tabel ya, dimana contohnya di paragraf 1 ide pokoknya, bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Baiklah, mari kita coba lengkapi. Untuk paragraf 2 ide pokoknya, bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Untuk paragraf 3 ide pokoknya, jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Kemudian untuk paragraf 4, ide pokoknya bersepeda dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Dan yang paragraf ke-6, ide pokoknya bersepeda juga dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Dan terakhir, paragraf ke-7, ide pokoknya bersepeda dapat mengurangi stres. Ayo menulis. Kamu sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah bacaan. Sekarang kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Nah, di sana terdapat ide pokok ya. Maka alternatif paragraf yang bisa kamu berikan yaitu untuk ide pokok bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Mengisi waktu luang tidak harus jalan-jalan atau bertamasya. Dengan bersepeda kita bisa mengisi waktu luang sekaligus menjaga kesehatan. Oleh karena itu bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Kemudian untuk ide pokok aku bersepeda pada sore hari, maka paragrafnya adalah aku bersepeda pada sore hari untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuhku. Hal ini akan membuatku selalu bugar dan berenergi setiap bangun di pagi hari. Kemudian untuk ide pokok aku bersepeda berkeliling desa, paragrafnya adalah aku bersepeda berkeliling desa karena di desaku banyak sekali pohon.
Aku juga dapat menyapa warga desa ketika aku bersepeda. Lalu untuk ide pokok aku bersepeda bersama teman-temanku, maka paragrafnya aku bersepeda bersama teman-temanku. Dengan demikian aku dapat menikmati banyak pemandangan indah sambil bernyanyi, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Kemudian untuk ide pokok banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan, paragrafnya adalah banyak sekali manfaat bersepeda yang kurasakan, seperti meningkatkan daya tahan tubuh, membakar kalori, menghindari resiko diabetes, dan mengurangi stres. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika tidak suka, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 5 SD, supaya mereka lebih mudah dalam memahami materi yang sama. Tuliskan juga komentar kalian pada kolom komentar di bawah supaya Bapak tahu hal-hal yang perlu diperbaiki. Subscribe channel ini supaya terus berkembang dan memberikan informasi yang informatif dan berwawasan kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.